Halo, ketemu lagi dengan Guru Venon. Kita akan membahas tentang irisan kerucut. Kali ini kita akan membahas salah satu irisan kerucut, yaitu elips. Nah, elips itu gimana? Langsung aja. Nih, definisi dan unsur elips. Nih, elips itu bentuknya lonjong gini kayak telur ya. Kayak lingkaran tapi sebenarnya kayak telur. Nah, elips ini memiliki dua directrix. Kalau parabola kan ada satu directrix, ini ada dua directrix. Kenapa ada dua? Karena simetris kanan kiri, atas bawah, elips itu. Jadi mesti kalau ada directrix di sini, di kiri, di kanan juga ada directrix juga. Kita bisa bebas. Kita bisa membentuk kurva elips ini dari directrix yang di kanan, di kiri. Bisa juga kita bentuk dengan directrix yang di kanan. Hasilnya nanti sama. Nah, elips ini irisan kerucut juga dan memiliki eccentricity. Tapi kalau parabola jarak titik ke fokus dengan jarak titik ke directrix itu kan sama kalau parabola ya. Tapi kalau elips, nah jarak titik ke fokus dibagi jarak titik ke directrix ini kurang dari 1, artinya nggak sama. Jadi jarak titik ke fokus itu lebih kecil daripada jarak titik ke directrix, sehingga eksentrisitasnya kurang dari 1. Nah, jadi jarak eksentrisitas ini kita definisikan sebagai kelonjongan atau jarak titik ke fokus dibagi jarak titik ke directrix. Nah, nanti hasilnya apapun kurva yang eccentricity-nya itu kurang dari 1 dan lebih dari 0 ya, itu akan membentuk elips gitu. Nah, kita punya beberapa parameter-parameter di sini atau unsur elips. Yang pertama ini jarak dari pusat ke vertex ke ujung sini. Ini adalah sumbu semi mayor. Nah, yang panjang. Jarak dari pusat ke ujung yang paling lonjong ini disebut jarak sumbu semi mayor. Nah, jarak dari pusat ke ujung yang agak landai, ke ujung yang kurang lonjong di sini disebut sumbu semi minor, dan jarak sumbu semi mayor ini selalu lebih panjang dari sumbu semi minor ya. Kenapa disebut semi mayor, semi minor? Kenapa disebut semi? Bukan film semi ya, tapi disebut semi karena setengah. Jadi sumbu mayor tuh sebenarnya sumbu mayor tuh dari ujung sini sampai ujung sini. Dan sumbu minor ini dari ujung sini sampai ujung sini. Nah, setengahnya disebut semi gitu. Nah, jarak dari pusat ke fokus, ini dua titik ini adalah fokus nih. Dua titik ini adalah fokus. Ini sama dengan C. C sama dengan A dikali eksentrisitas. Eksentrisitas ini ya. Atau bisa juga pakai rumus sama juga dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Semi mayor kuadrat dikurangi semi minor kuadrat diakarkan. Ini jarak fokusnya dari pusat. Gitu ya. D ini adalah jarak directrix. Nah, directrix dari pusat itu jaraknya A per E. Atau A kuadrat per C. Nih, jarak dari sini ke directrix. Oke. Ini dipahami dulu nih gambar nih. Hafal mana directrix, mana sumbu semi mayor, semi minor, mana fokus, mana pusat. Nah, ini pusat elips. Ada satu lagi yang hampir kelupaan yaitu latus rectum. Latus rectum tuh ini. Garis yang tegak lurus sumbu mayor. Nah, sumbu mayor kan ini, tegak lurus sumbu mayor melewati satu titik fokus ke ujung-ujung elips, ke kurva. Nah, jadi jarak dari sini melewati fokus ke sini ini disebut latus rectum. Nah, latus rectum ini panjangnya berapa? 2B kuadrat per A. Nah, nanti ada di soal panjang latus rectum. Ini juga saya terangkan di sini nanti karena itu hal sepele ya. Nanti di soal ada panjang latus rectum itu 2B kuadrat dibagi A. Nah, ini 2B kuadrat dibagi A. Atau 2 kali panjang sumbu semi minor kuadrat dibagi sumbu mayor. Sumbu semi mayor. Oke. Nah, ini sifat elips. Ini ada juga sifat yang unik dari elips. Ini fokus pertama, fokus kedua. Jarak dari pusat ke fokus kan A. Nah, tapi jumlah ini nih, jumlah panjang total garis putus-putus ini sama dengan 2A. Nih, jadi jarak fokus satu, jarak ini ke sini ditambah jarak ini ke sini, ini selalu 2A, selalu konstan. Nggak peduli titiknya di mana. Bisa titiknya di sini, titiknya di sini, bisa di sini, dimanapun titiknya. Selalu konstan ya, jumlah jarak ke fokus pertama tambah jumlah tambah jarak ke fokus kedua selalu 2A. Konstan terus. Kemudian luas elip ini mirip sama rumus luas lingkaran yaitu pi kali A kali B. Kalau lingkaran kan pi r kuadrat, kalau elips pi dikali sumbu semi minor kuadrat semi mayor kuadrat
dikali sumbu semi minor kuadrat gitu. Oke, berikutnya kita akan bahas persamaan elips dan persamaan garis singgung dari elips. Nah, persamaan elips dan garis singgung elips. Nah, ini ya aspek elips. Contohnya persamaan. Nah, persamaan bukan contoh ya, persamaan aspek elips ini ada banyak. Kita akan bahas persamaan elips dan garis singgungnya ya. Persamaan, kalau persamaan elips yang pusatnya di H, K itu ada dua jenis. Elipsnya ini horizontal atau vertikal, beda ya. Kalau elipsnya horizontal, berarti X min H kuadrat per A kuadrat tambah Y min K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Jadi sumbu semi mayornya, karena sumbu semi mayornya itu mendatar sejajar dengan sumbu X, kita letakkan di bawah variabel X. Sumbu semi mayornya diletakkan di bawah variabel X. A kuadrat ya. Kalau yang vertikal hampir mirip, X min H kuadrat per B kuadrat tambah Y min K kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Nah, sumbu semi mayornya yang A kuadrat, karena tegak ya, cara menghafalnya gitu, karena tegak sumbu semi mayornya kita letakkan di bawah variabel Y gitu. Bedanya itu, beda rumusnya, beda tipis aja, cuman beda letak A-nya aja, A dan B-nya. Kalau yang horizontal letak A-nya di X, kalau yang vertikal letak A-nya di Y gitu ya, cara menghafalnya biar nggak ketuker. Kemudian garis singgung bergradien M. Nah, ini garis singgung untuk elips horizontal itu Y min K sama dengan M X min H plus minus akar A kuadrat M kuadrat tambah B kuadrat. Nah, jadi kalau yang horizontal M kuadratnya ditempelin ke A, tempelin ke A kuadrat. Yang garis singgung vertikal, garis singgung elips yang vertikal, Y min K sama dengan M X min H plus minus akar A kuadrat tambah B kuadrat M kuadrat. M kuadratnya diletakkan di B-nya. Gitu ya, jangan sampai ketukar ya, dilihat, dihafal. Kalau garis singgung pada suatu titik pada elips, ini sama dengan cara mencari garis singgung pada suatu titik pada parabola menggunakan trik bagi adil. Ya, sama ya. Semua irisan kerucut itu bisa kita terapkan trik bagi adil, termasuk lingkaran, nanti hiperbola, parabola itu bisa ya. Dengan trik bagi adil asalkan titiknya itu pada irisan kerucut tersebut. Gitu ya. Ya, ini saya kasih contoh soal. Contoh soal, tentukan persamaan elips yang puncaknya terletak di 4,0 naik plus minus 4,0 dan jarak lotus rectumnya 2. Nah, mendingan kita gambar dulu diagramnya biar bisa divisualisasikan. Nah, kira-kira gini ya. Ini 4,0 puncak pertama, puncak kedua negatif 4,0. Otomatis tengahnya adalah 0,0. Jadi ke sini 4 satuan, ke sini 4 satuan pas di tengahnya 0,0. Dan A-nya ya. Ini jarak antara puncaknya kan 8 nih, 4 sama negatif 4 ke negatif 4 sini kan 8 satuan. Yaitu dari absis negatif 4 nih sampai absis 4. Ini elipsnya ternyata mendatar ya. Nah, kemudian A-nya adalah, nah elipsnya adalah horizontal sebab ordinat puncaknya sama yaitu 0. Nah, kan ketinggiannya sama, terus ini mendatar di 4 dan negatif 4 gitu. Nah, kita dapat A-nya 4. Nah, pusat elipsnya 0,0 nih, 0,0 pusat elips. Ini A-nya 4 dari 0 sampai 4 ya. Nah, nilai B dapat dicari dengan informasi dari latus rectum. Kan latus rectumnya 2 nih. Latus rectumnya 2, berarti latus rectum seperti tadi ya, rumusnya 2B kuadrat per A. Ya, 2B kuadrat per A. Latus rectumnya 2 sama dengan 2B kuadrat per A. A-nya berapa? 4 ya. 4 ketemu B kuadratnya 4. Masukin ke persamaan elips, karena elipsnya horizontal, jadi X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini kenapa? Pusatnya 0,0 jadi X min 0 kuadrat, ini Y min 0 kuadrat, 0-nya kita hilangin jadi tinggal X kuadrat sama Y kuadrat. Jadi kalau pusatnya 0,0, simple nih persamaan kayak gini. Nah, udah masukkan A kuadratnya, ketemu kan tadi 4 kuadrat 16 tambah B kuadratnya 4 ya. Jadi X kuadrat per 16 tambah Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Nah, gitu ya. Contoh lagi soalnya, boleh. Kita kasih satu contoh soal lagi. Nah, soalnya satu tapi beranak. Ini nih. Pada elips 4x kuadrat ditambah 9y kuadrat ditambah 16x dikurang 18y kurang 11 sama dengan 0. Tentukan, nah nih, titik pusat dan lain-lain lah. Nah, udah kita jawab satu-satu aja dulu. Tapi sebelum kita mulai, ini kan persamaan elipsnya ini nggak standar nih dalam bentuk panjang gini. Nah, ini harus kita ubah dulu menjadi bentuk X min H kuadrat per A kuadrat tambah itu tadi ya. Y min K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, harus diubah jadi seperti itu. Nah, kita lihat dulu nih elipsnya apa dulu nih, horizontal kah, vertikal kah ya. Kita lihat.
Nah, kita uraikan dulu ya, persamaan diubah menjadi bentuk standar dengan teknik melengkapkan kuadrat. Ini udah saya tekankan berulang-ulang nih. Teknik melengkapkan kuadrat itu sangat penting kalau dalam irisan kerucut. Ini saya kasih contoh lagi. Ini kita kerjakan ya. Caranya dikumpulkan dulu. Yang X dikumpulkan 4, tapi difaktorkan. 4-nya dikeluarin ya. X kuadrat tambah 4X ditambah 9, Y kuadrat kurang 2Y sama dengan 11. 11-nya dipindah ke kanan ya. Nah, kemudian ini X kuadrat tambah 4X ditambah kuadrat dari setengah B. Tambah 2 kuadrat kan, dikurangi 2 kuadrat lagi biar tetap 9. Ini Y kuadrat kurang 2Y tambah kuadrat dari setengah B. 1 kuadrat dikurangi 1 kuadrat sama dengan 11. Nah, oke, jadinya kayak gini cantik ya. 4 X tambah 2 kuadrat kurang 4 tambah 9 dikalikan dengan Y-1 kuadrat kurang 1. Kita tata ulang menjadi seperti ini. Ya, 4 dikalikan X tambah 2 kuadrat ditambah 9 dikalikan Y-1 kuadrat sama dengan 11 tambah 16 tambah 9. Hasil finalnya gini ya. Kemudian kedua ruas ini dibagi 36. Biar sininya 1 kan. Ketemu seperti ini. Nah, mantap kan? X tambah 2 kuadrat per 9 tambah Y-1 kuadrat per 4 sama dengan 1. Atau kita ubah lagi biar enak. X tambah 2 kuadrat per 3 kuadrat tambah Y-1 kuadrat per 2 kuadrat sama dengan 1. Nah, nih. Sumbu mayor, semi mayor kan yang lebih panjang ya. 3 apa 2 yang lebih panjang? Yang lebih panjang 3. Nah, ada di bawah X. Berarti kalau ada di bawah X sumbu semi mayornya ini elipsnya horizontal ya berarti ya. Elipsnya horizontal. Titik pusat elips di mana? Ya langsung ketemu nih yang A nih. Titik pusat elips ya di negatif 2,1. Nih. X min H-nya sama dengan X tambah 2. Jadi H-nya min 2. Nah, Y min K sama dengan 1. Jadi K-nya sama dengan 1 ya, negatif 2,1. Cara cepatnya, gampangnya ini dinegatifkan aja. Plus 2 dinegatifkan jadi negatif 2. Negatif 1 kita negatifkan jadi 1. Gitu aja kalau nyari pusat dari irisan kerucut ya. Dinegatifkan aja ini. Apanya, kalau min ya jadi positif, kalau plus jadi negatif gitu. Nah, kemudian panjang sumbu semi mayor 3. Nah, ketemu ya. Panjang sumbu semi minor ini 2. Nah, ketemu juga. Panjang latus rektum ya tinggal masukin rumus 2B kuadrat per A. 2, B kuadratnya 2 kuadrat 4 ya. B kuadratnya ini kan 4 per 3, A-nya 3, 8 per 3 ya. Koordinat kedua fokus. Nah, kita cari dulu C, jarak fokus ke pusat. C sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat diakarin sama dengan akar 5. Nah, karena elipsnya horizontal, jadi sebenarnya kedua fokus itu ya, titik fokusnya itu berarti koordinat pusat ditambah perpindahan dari ke kanan ke kiri sejauh C. Nah, ke kirinya negatif akar 5, ke kanannya plus akar 5. Karena nggak ada perpindahan vertikal 0 sininya. Jadi translasinya adalah plus minus akar 5, 0. Ini pusat ini kita translasikan ke kanan dan ke kiri. Negatif 21 itu akan menjadi titik fokus sejauh C gitu loh. Jadi titik fokus kita translasikan ke kanan dan ke kiri sejauh C itu menjadi titik fokus. Jadi negatif 21 ini adalah pusatnya ya, tambah plus minus 5, 0. Jadi negatif 2 plus minus akar 5, 0. Yaitu fokusnya adalah di titik negatif 2 tambah akar 5,0 dan titik negatif 2 kurang akar 5,0. Nah, ini titik fokusnya. Nah, persamaan 2 garis diretrix. Nah, ini berapa ya? Nah, kita mending ganti aja ya, ganti halaman ya. Ini soalnya saya tetap copy. Persamaan 2 garis diretrix. Yang pertama kita cari jarak diretrix ke pusat. Jadi jangan langsung cari persamaan 2 garis diretrixnya. Jarak ke pusatnya dulu berapa. Nah, D sama dengan A kuadrat per C kan tadi. Sama dengan 9 A kuadratnya per akar 5. C-nya akar 5 kan tadi. Sama dengan 9 per 5 akar 5. Nah, jadi absis diretrix sama dengan absis pusat yang dipindahkan kanan ke kiri sejauh D. Jadi absis pusat plus minus D gitu ya. Absis diretrix sama dengan absis pusat plus minus D. Jadi negatif 2. Absis pusatnya kan negatif 2 tadi. Karena pusatnya kan di negatif 2,1 ya kan. Karena negatif 2,1 berarti absis pusatnya negatif 2 plus minus ini 9 per 5 akar 5. Jadi persamaan diretrixnya adalah X sama dengan negatif 2 plus 9 per 5 akar 5. Ya, ini negatif 2 plus 9 per 5 akar 5. Dan X sama dengan negatif 2 kurangi 9 per 5 akar 5. Nah, ini diretrix yang sebelah kanan. Ini diretrix yang sebelah kiri. Gitu. Oke. Sekarang yang G nih, eccentricity-nya berapa? Ya, masukin aja.
Eksentrisitas kan rumusnya C sama dengan AE ya. C-nya ketemu tadi akar 5, A-nya 3, E. Berarti E-nya akar 5 bagi 3, berarti sepertiga akar 5. Gitu. Terus yang H nih, garis singgung bergradian 1 sekarang. Garis singgung bergradian 1 karena elipsnya nih horizontal. Nih persamaan elipsnya kan ini nih. Jadi garis singgungnya ini, Y min K sama dengan MX min H tambah plus minus akar A kuadrat M kuadrat tambah B kuadrat. Kenapa? Karena elipsnya horizontal. Nah, A-nya yang ini, yang 3, B-nya yang 2. Kita masukkan, ketemu Y min 1 sama dengan M-nya 1, nggak ngaruh. X tambah 2 plus minus akar 9 tambah 4. Jadi Y sama dengan X tambah 3 ditambah akar 13 dan Y sama dengan X tambah 3 dikurang akar 13. Nah, ini persamaan garis singgung yang bergradian 1 yang menyinggung elips itu. Nah, sekarang yang terakhir garis singgung yang melalui titik 3,4. Nah, titik 3,4 ini di luar elips nih. Gimana? Sama aja caranya. Kita bisa tetap menggunakan metode ini, gradien. Nah, kita ikutin ya logiknya gimana ya. Nah, garis singgung itu melalui titik 3,4 berarti kan. Nah, berarti pasti bentuknya persamaannya gini. Y min 4 sama dengan M X min 3. Delta Y sama dengan M delta X kan. Dari situ penalarannya. Delta Y-nya Y sembarang dikurang 4. Titik ini kan 4. M X kurangi 3 absisnya ini. Nah, kita tata ulang aja menjadi Y sama dengan MX min 3M ditambah 4. Nah, ini persamaan pertama nih. Ini persamaan garis singgungnya. Sekarang langkah selanjutnya adalah kita mencari M. Nah, M-nya ini berapa nih? Nah, gitu kan. Untuk mencari M-nya berapa, kita bisa menggunakan rumus garis singgung elips. Karena merupakan garis singgung elips, garis singgung tersebut juga memiliki rumus ini. Y min K sama dengan M X min H plus minus akar A kuadrat M kuadrat tambah B kuadrat. Jadi ini, Y min K-nya Y min 1 dari sini ya. Y min 1. M X min H-nya X tambah 2 dari sini. Plus minus akar 9M kuadrat tambah 4. Nah, karena melewati 3,4 juga nih titik, maka 3,4 kita bisa substitusikan ke sini. Sehingga dapatnya ini 4 kurang 1 sama dengan M, X-nya 3 ya. 3 tambah 2 plus minus akar 9M kuadrat tambah 4. Atau 3 dikurang 5M sama dengan plus minus akar 9M kuadrat tambah 4. Nah, kita sekarang punya dua nih. Punya dua persamaan. Yang pertama Y sama dengan MX kurang 3M tambah 4 nih yang pertama. Kemudian yang kedua 3 kurang 5M sama dengan plus minus akar 9M kuadrat tambah 4. Dari ini kita bisa olah ketemu M-nya. Habis itu kalau ketemu M-nya masukkan ke persamaan 1. Ketemu deh garis singgung elipsnya. Oke, kita mending di halaman berikutnya aja. Nah nih, garis singgung melalui titik 3,4 saya copy aja soalnya yang tadi. Ketemu garis singgungnya ini Y sama dengan MX min 3M tambah 4. Tadi yang persamaan 1. Persamaan 2 nya ini 3 min 5M sama dengan plus minus akar 9M kuadrat tambah 4. Ini kan bisa kita pecahkan nih persamaan ini, kuadratin kedua ruas ya. Jadinya ini 9 kurang 30M tambah 25M kuadrat sama dengan 9M kuadrat tambah 4. Kita tata ulang aja, jadi totalnya 16M kuadrat, totalnya nih kurang 30M tambah 5 sama dengan 0. Difaktorkan nggak bisa, susah. Pakai rumus ABC agak panjang, tapi nggak apa-apa. Jangan terbiasa dengan angka cantik ya. Kalau kalian hanya terbiasa dengan angka cantik, berarti kalian mentalnya nggak terasa nanti. Jadi ini angkanya nggak cantik tapi bisa aja kan. Dengan rumus ABC aja didapat M-nya nanti 15 plus minus akar 145 per 16. Nah, M-nya ketemu ini kan udah selesai nih sebenarnya. M-nya ketemu ini tinggal substitusikan ke persamaan 1, ketemu garis singgung elipsnya. Nah, substitusi nilai M ke persamaan 1, nanti didapatkan garis singgungnya ini. Y sama dengan ini, bla bla bla, panjang ya. Dan ini, Y sama dengan bla 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 ini. Nah, substitusikan aja M ke persamaan garis singgung. Nah, gitu elips ya, gambarannya gitulah. Nggak susah-susah banget, tapi juga ya nggak gampang-gampang banget gitu loh, gampang-gampang susah lah. Dihafal dulu rumusnya, terus belajar menerapkan di soal. Gitu, latihan soal banyak, nanti mungkin video saya akan saya tambah latihan soal kalau udah selesai semua topiknya ya. Oke, terima kasih ya. Sampai jumpa di video Guru Venon yang selanjutnya. Bye bye.